Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, silakan kalian berdoa dan semoga anak-anak semuanya selalu sehat, selalu dalam keadaan semangat dalam memulai aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita pada minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan materi komputer akuntansi perusahaan dagang ya. Jadi kita sudah flashback, sudah mengentry transaksi dari data awal hingga melakukan report laporan keuangan dari perusahaan dagang yang kemarin adalah PT Christie Smart. Nah, anak-anak, untuk materi berikutnya kita akan membahas terkait dengan komputer akuntansi manufaktur ya. Nah, sebelum kita membahas perihal dengan komputer akuntansi manufaktur, kita akan kita akan mereview ulang materi kalian di praktikum akuntansi manufaktur yang sudah kalian pelajari di awal-awal semester ini. Oke ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu di materi komputer akuntansi manufaktur yaitu mampu mendeskripsikan konsep perusahaan manufaktur yang pertama. Jadi saya ingin sebelum kita beranjak untuk belajar terkait dengan akuntansi manufaktur, komputer akuntansinya di perusahaan manufaktur, kalian harus tahu dulu tuh, harus paham terkait dengan apa sih sebenarnya perusahaan manufaktur itu dan mengapa kita harus membukukan akuntansi atau transaksi di perusahaan manufaktur. Apakah ada bedanya pembukuan akuntansi manufaktur dengan akuntansi dagang dan juga jasa ataupun pemerintah. Nah, sebenarnya itu semua sudah bisa kalian jawab dari materi-materi yang telah kalian peroleh selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oke ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya perusahaan manufaktur itu? Nah, jadi kemarin kalian sudah belajar ya terkait dengan jenis-jenis perusahaan. Ada perusahaan jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada customer atau masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua ada perusahaan dagang yang kegiatannya adalah melakukan proses jual beli ya, jual beli barang. Lalu ada juga yang ketiga yang namanya adalah perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur itu apa sih Miss? Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap dijual atau dipasarkan kepada konsumen ya. Jadi dengan kata lain, perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang proses kegiatannya dari proses mengolah bahan baku itu sendiri, lalu menjadikan barang baku itu untuk siap dilakukan penjualan. Baru kalau sudah siap dijual, maka barang baku itu akan dijual oleh perusahaan. Itulah yang namanya kegiatan atau perusahaan manufaktur, yaitu dari proses mengolah bahan baku menjadi barang siap dijual dan memasarkan barang tersebut. Itu ya, jadi lebih banyak. Nah, pencatatannya secara otomatis di akuntansi pasti juga akan lebih banyak dari proses kegiatan membuatnya atau mengolah bahan bakunya, lalu menjadikan dia barang jadi yang siap untuk dipakai masyarakat, lalu kita bisa untuk menjualnya. Tuh. Nanti kita akan pelajari secara bertahap di komputer akuntansi manufaktur ya. Oke, karena untuk tata cara pencatatan transaksi di perusahaan manufaktur itu sudah kalian dan sedang kalian pelajari di materi praktikum akuntansi perusahaan manufaktur ya. Oke, di materi yang lain. Jadi nanti di sini kita fokusnya harus bagaimana sih caranya untuk melakukan entry transaksi di komputer akuntansinya, yaitu di Mayap versi 18 edukasi. Oke. Nah, di perusahaan manufaktur ini banyak sekali ya, dari perusahaan kecil hingga perusahaan yang sangat besar atau sudah go public gitu. Nah, perusahaan kecil seperti apa? Ya seperti yang ada di sekitar kalian gitu. Misal, ada di tempat kalian yang menjual gorengan, ya kan? Gorengan. Nah, mereka atau penjual gorengan ini pasti mereka akan
membuatnya terlebih dahulu, kemudian menjualnya. Nah, jika itu dalam keadaan atau jumlah yang besar, itu bisa dikategorikan sebagai perusahaan manufaktur, yaitu yang prosesnya adalah membeli bahan bakunya, lalu membuatnya, mulai dari mengupas pisang, misal gorengan pisang ya, mengupas pisang, membumbuinya ya, biar lebih enak lagi, baru digoreng, baru dipasarkan kalau dia sudah siap menjadi pisang goreng gitu. Itu namanya perusahaan manufaktur, salah satu contoh yang kecil itu. Nah, lalu apalagi, misal membuat tempe keripik dari bahan kedelai yang belum bisa kita makan, diolah sedemikian rupa menjadi tempe, digoreng, lalu dipasarkan sebagai tempe keripik, misal seperti itu. Apalagi Miss kira-kira contohnya? Misal salah satunya mungkin perusahaan ini ya, yang biasanya melakukan pengolahan produk ya, misal konveksi baju misalnya, itu juga bisa dikategorikan sebagai perusahaan manufaktur. Nah, apalagi misal untuk perusahaan atau retail yang istilahnya adalah merakit komputer ya, jadi dia menjual beli peralatan komputer, tapi peralatan itu atau komputernya atau laptopnya itu belum yang dijual adalah hasil rakitan sendiri. Jadi mulai dari bahan bakunya itu adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat komputer, mulai dari RAM, motherboard dan sebagainya, lalu dirakit sedemikian rupa menjadi sebuah komputer atau laptop. Nah, hasil yang sudah jadi menjadi komputer atau laptop itu bisa dijual. Nah, itu juga dikategorikan sebagai perusahaan manufaktur. Jadi pokoknya semua perusahaan yang kegiatannya mulai dari bahan baku dirubah menjadi bahan siap untuk dijual lalu dipasarkan, dia dikategorikan sebagai perusahaan manufaktur. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk perusahaan manufaktur sendiri ini ada beberapa kategori pengeluaran rutin, yaitu biaya pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produksi lainnya. Nah, dimana ketika jenis biaya ini sudah sering kali kalian dengar, sudah sering kali kalian praktikkan mungkin, atau mungkin juga sering kali kalian kerjakan tugas atau materi dari Bapak Ibu guru yang lain. Oke. Jadi di sini saya akan sedikit saja memberikan clue ya terkait dengan perusahaan manufaktur. Nah, selebihnya sudah saya share di materinya di PDF yang sudah saya share di Google Classroom. Nanti silahkan kalian membaca, mempelajari, dan membuat peta konsepnya. Oke, jadi untuk jenis pengeluaran rutin perusahaan manufaktur itu yang pertama ada biaya bahan baku. Nah, jadi biaya bahan baku itu adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk mengeluarkan bahan bakunya. Tuh, bahan bakunya apa saja, Miss? Tuh, bahan baku itu apa sih? Bahan baku adalah bahan pokok ya, atau biasa istilah kerennya adalah raw material cost. Tuh. Jadi raw material cost ini itu adalah biaya untuk bahan-bahan yang dapat dengan mudah dan langsung diidentifikasikan dengan barang jadi. Maksudnya apa? Maksudnya dia adalah bahan bakunya atau bahan pokoknya atau bahan utamanya yang digunakan untuk membuat produk tertentu. Misal gawe tempe keripik ya berarti apa aja bahan bakunya? Ya dari kedelai ya kan? Terus apalagi tepungnya, bumbunya itu masuk dalam bahan baku gitu. Pokoknya segala sesuatu yang melekat atau yang digunakan untuk membuat produk sampai barang itu siap untuk digunakan itu namanya bahan baku ya. Oke. Tuh. Bahan baku pada karo bahan mentahnya ya. Jadi kalau nggak ada bahan baku, produk itu tidak akan bisa jadi. Intinya kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada biaya tenaga kerja langsung ya. Biaya tenaga kerja langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggaji atau memberikan gaji kepada karyawannya. Tuh, itu namanya biaya tenaga kerja langsung yang langsung berhubungan dengan proses produksi pabrik gitu. Jadi biaya tenaga kerja itu ada dua aja, ada biaya tenaga kerja langsung, ada biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Nah, biaya tenaga kerja dan juga ada biaya tenaga kerja di
untuk administrasi ya. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan perusahaan manufaktur, pasti ada biaya produksi dan juga ada biaya kantor atau administrasi ya. Kalau biaya produksi itu adalah segala sesuatu yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi, atau istilah lainnya bisa kita sebut sebagai biaya yang berada di pabrik. Nah, ya, jadi untuk kegiatan proses produksi biasanya terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya produksi lainnya atau biaya overhead pabrik, atau biasanya kita kenal dengan istilah BOP. Nah, sedangkan kalau biaya administrasi itu adalah biaya yang biasanya digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya untuk membiayai kegiatan kantor gitu, atau bagian pencatatannya. Kalau bagian pabrik itu bagian produksi, kalau bagian kantor itu bagian pencatatan administrasinya. Jadi di akuntansi perusahaan manufaktur kita nanti akan mempunyai dua kegiatan. Di samping kita melakukan kegiatan produksi dan menjual, ada pihak kantor atau bagian administrasi yang juga harus kita ketahui. Itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk biaya tenaga kerja langsung itu adalah seluruh biaya yang digunakan secara langsung, yaitu maksudnya adalah membiayai para pekerja yang berada di pabrik bagian produksinya itu ya. Jadi misal singgawe konveksi ya, misalnya konveksi baju gitu. Berarti yang dari orang-orang yang menjahit baju, memotong baju dan sebagainya yang berhubungan sama kegiatan produksi secara langsung itu dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan kalau BOP ini itu terdiri dari biaya bahan pembantu dan juga biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Ingat ya, hanya kegiatan produksi yang bisa dikategorikan sebagai biaya BOP di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi misal untuk biaya bahan penolong ya, misal bahan penolong, apa bahan penolongnya gitu. Jadi kalian bisa membedakan antara bahan penolong dan juga bahan baku itu dilihat dari kegunaannya. Jadi kalau biaya bahan baku itu dia akan dan harus ada di proses kegiatan ya. Kalau misalnya bahan bakunya tidak ada, maka produk itu tidak bisa jadi. Sedangkan kalau biaya bahan penolong itu meskipun dia tidak ada, produknya akan jadi. Jadi bahan pembantu atau bahan penolong itu sebagai bahan pelengkap saja gitu ya, cara membedakannya. Oke, yang kedua untuk jenis dari biaya overhead pabrik itu ada biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Kalau biaya tenaga kerja langsung di sini tadi itu untuk pembayaran gaji karyawan yang beroperasi atau melakukan proses kegiatannya secara langsung. Kalau biaya tenaga kerja tidak langsung itu biaya atau gaji atau pengeluaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran kepada tenaga kerja yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan dia sifatnya tidak langsung memegang atau bekerja di bagian pembuatan. Jadi misalnya mandor ya, mandor yang atau manajer yang tugasnya adalah mengawasi kegiatan produksi itu bisa dikategorikan sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung dan sebagainya. Oke. Nah, yang ketiga biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Misal bayar listrik untuk pabrik ya, bayar air untuk pabrik, oke, dan sebagainya. Nah, ada juga nanti yang namanya itu berdasarkan ada biaya tetap, biaya variabel dan sebagainya. Tuh, jadi itu perbedaan dari jenis pengeluaran dari perusahaan manufaktur yang dilihat dari biaya produksi. Oke ya, kita lanjut. Oke. Jadi sebelum kita lanjut terkait dengan perusahaan manufaktur, kalian juga harus paham dulu apa sih yang dimaksud dengan biaya atau cost itu. Oke, kalian pasti pernah dengar kan ada cost, ada atau biaya, ada juga beban atau expense. Nah, sebenarnya apa sih itu Miss perbedaannya? Oke,
kita coba bahas ya. Jadi cost versus expense, apa sih sebenarnya bedanya? Biaya atau yang biasa kita sebut sebagai cost merupakan pengorbanan sumber ekonomi atau modal yang dapat diukur dengan nilai uang baik yang sudah terjadi atau masuk ke dalam akun beban ataupun yang belum terjadi masuk ke dalam akun harta untuk tujuan pengambilan keputusan. Nah, maksudnya apa? Biaya atau cost itu merupakan seluruh pengorbanan sumber ekonomi atau seluruh pengeluaran uang atau modal yang dapat diukur dan dinilai dengan baik secara material, yaitu dapat dinilai dengan uang ya, baik yang sudah terjadi. Nah, kalau sudah terjadi atau sudah kita keluarkan untuk membeli sesuatu atau membayar sesuatu, akan kita akui sebagai expense atau beban ya. Nah, sedangkan yang belum terjadi akan kita akui sebagai harta. Misal melakukan pembayaran di awal ya kan, seperti prepaid. Nah, itu kita kategorikan sebagai masuk ke dalam harta. Jadi kalau cost atau biaya itu merupakan bagian jadi kalau expense itu merupakan bagian daripada cost, kalau cost itu bukan ya. Jadi istilahnya biaya atau cost itu adalah seluruh pengorbanan ekonomis, baik yang sudah kita akui sebagai beban ataupun yang belum kita akui sebagai beban atau kita akui sebagai pembayaran di muka. Oke, jadi cost bisa dipakai untuk istilah biaya atau harga pokok atau harga perolehan atau harga beli. Jadi cost itu sama dengan harga pokok, sama dengan harga perolehan, sama dengan harga beli ya. Atau di akuntansi manufaktur istilah cost sama dengan biaya. Sedangkan istilah expense dipakai untuk istilah beban. Nah, kalau cost identik dengan nilai barang modal yang dibeli, kalau expense identik dengan barang modal yang dibeli. Kalau expense identik dengan nilai barang yang sudah terpakai atau susut yang mempunyai nilai yang berkurang. Jadi yang namanya cost itu adalah seluruh harga perolehan ya, atau harga beli suatu barang yang dikeluarkan, baik itu dia sudah dipakai atau belum. Seperti tadi yang saya contohkan, misal prepaid rent ya, terus prepaid asuransi dan sebagainya tuh. Kalau expense itu yang sudah benar-benar terpakai ya, yang sudah benar-benar terpakai. Oke, selanjutnya untuk klasifikasi biaya itu ada biaya berbasis elemen produk, biaya berbasis keterlacakan dengan produk, biaya berbasis hubungan dengan kegiatan produksi, biaya hubungannya dengan volume, berbasis area fungsional, dan periode dibebankan pada pendapatan. Nah, klasifikasi biaya ini saya yakin kalian sudah mendapatkannya ya di materi praktikum akuntansi perusahaan manufaktur, dan juga sudah ada di materi PDF yang sudah saya berikan di Google Classroom. Nanti silahkan kalian baca sendiri klasifikasi biaya berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi. Nah, kalau berdasarkan elemen biaya produksi, biaya itu dibagi menjadi biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan atau istilahnya ini dibagi menjadi dua, yaitu terdiri dari biaya bahan baku dan biaya bahan penolong. Sedangkan kalau tenaga kerja ini terdiri dari tenaga kerja langsung dan tidak langsung, sedangkan overhead pabrik terdiri dari biaya yang terjadi tapi di luar dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Itu ya. Ini kalau berdasarkan elemen biaya produksi. Tapi kalau biaya produksi itu ada biaya bahan baku, ada biaya bahan tenaga kerja langsung atau direct labor cost, dan juga ada biaya overhead pabrik atau overhead cost. Itu yang biasa kalian dengar sehari-hari. Tapi jenis-jenis biaya itu sangatlah banyak sekali. Nah,
Berikut adalah gambaran aliran fisik produk perusahaan manufaktur. Jadi, dari biaya bahan baku, dari orang-orang yang melakukan pekerjaan, dari bahan-bahan bakunya akan diolah oleh mereka atau tenaga pegawai langsungnya dengan dibantu dengan tenaga outlet pabriknya gitu. Nah, dia akan diproses ya menjadi barang dalam proses, dan dia akan berubah menjadi produk jadi yang siap kita jual atau kita pasarkan. Bagaimana aluran atau alir dari kegiatan produksi perusahaan manufaktur. Nah, dari penjelasan hari ini, kira-kira apakah ada pertanyaan nih? Tuh. Nah, kalau tidak ada, silahkan kalian pelajari materi lebih lanjut terkait dengan perusahaan manufaktur di materi PDF yang telah saya berikan. Terima kasih, teruslah berjuang dengan keras sampai orang tua kita mampu tersenyum bangga atas prestasi yang sudah kita raih. Selamat berjuang anak-anak, selamat mengejar mimpi kalian masing-masing. Semangat, semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.